Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan klasifikasi makhluk hidup ya. Jadi ini adalah pembahasan soal terakhir sebelum nanti kita masuk ke bab berikutnya tentang unsur, senyawa, dan campuran. Nah, pada video kali ini akan dibagi menjadi dua part ya, karena soalnya lumayan banyak. Untuk part pertama ini terdiri dari 20 soal. Bagi yang punya bukunya bisa dibuka IPA Terpadu dari Erlangga ya, halaman 74 sampai dengan 77. Oke, ini dia untuk soal yang pertama. Perhatikan ciri-ciri berikut. 1. Memerlukan oksigen. 2. Berkembang biak. 3. Peka terhadap rangsang. 4. Dapat berbicara. Pernyataan yang bukan merupakan ciri makhluk hidup ditunjukkan oleh nomor A1, B2, C3, dan D4. Nah, seperti yang kita tahu dan sudah kita pelajari sebelumnya bahwa setidaknya ada 8 ciri makhluk hidup, yaitu bergerak, makan, iritabilitas, bernapas, tumbuh, ekskresi, berkembang biak, dan beradaptasi. Oke, nah nomor 1 itu memerlukan oksigen, berarti sama dengan bernapas ya. Kemudian berkembang biak juga termasuk ciri makhluk hidup, peka terhadap rangsang juga. Nah, yang kurang tepat itu adalah dapat berbicara. Kenapa? Karena dapat berbicara itu bukan ciri makhluk hidup. Misalnya tumbuhan tidak dapat berbicara kan, tapi dia juga termasuk makhluk hidup. Maka jawaban yang tepat adalah D ya, 4. Berikutnya soal nomor 2. Makhluk hidup yang mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia yang tersimpan dalam makanan adalah A. Manusia, B. Kucing, C. Jamur, D. Rumput. Oke, kalau kita lihat soalnya, mampu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia ya, atau di sini yang berperan penting itu cahaya, maka berhubungan dengan fotosintesis. Nah, yang bisa berfotosintesis di antara 4 pilihan itu cuman rumput, maka jawabannya adalah D. Berikutnya nomor 3. Ciri yang membedakan tumbuhan dari hewan adalah A. Reproduksi, B. Bernapas, C. Fotosintesis, dan D. Mengeluarkan zat sisa. Ya, berarti perbedaan antara tumbuhan dan hewan itu sudah sangat jelas ya. Di sana jawabannya adalah fotosintesis. Tumbuhan bisa fotosintesis, hewan tidak bisa. Sedangkan pilihan yang lain semuanya bisa ya. Jadi reproduksi tumbuhan dan hewan bisa, pernapasan bisa, mengeluarkan zat sisa juga bisa. Lanjut, berikutnya nomor 4. Kita merasa lapar setelah bekerja keras. Hal ini menunjukkan bahwa makhluk hidup A. Memerlukan makan, B. Memerlukan oksigen, C. Peka terhadap rangsang, D. Mengeluarkan zat sisa. Ya, merasa lapar itu berarti kita perlu makan. Berarti jawabannya adalah A ya. Berikutnya nomor 5. Tumbuhan di kebun menjadi layu, kemudian mati jika tidak disirami. Hal ini menunjukkan bahwa tumbuhan tersebut memerlukan A. Oksigen, B. Energi, C. Air, D. Sinar matahari. Mati jika tidak disirami, berarti dia perlu air, maka jawabannya C. Nomor 6. Air yang berada dalam tubuh makhluk hidup berfungsi untuk A. Menghasilkan tenaga, B. Melakukan gerak, C. Melarutkan zat, dan D. Membersihkan alat pencernaan. Kita tentu tahu bahwa peranan air dalam tubuh kita itu sangat penting, terutama misalnya darah. Darah itu dia akan terdiri dari air juga yang berfungsi untuk membawa zat-zat yang berguna ke seluruh bagian tubuh. Maka fungsi air di sini itu yang lebih tepatnya adalah melarutkan zat. Nah, maka jawaban adalah C. Nah, berikutnya nomor 7. Akar tumbuhan biasanya bergerak ke arah titik-titik-titik. A. Sumber air,
B. Pusat bumi, C. Datangnya sinar, dan D. Rangsang sentuhan. Oke, kalau kita amati akar itu dia kan selain ke pusat bumi juga mencari sumber air. Jadi kalau mencari sumber air itu geraknya disebut sebagai hidrotropisme. Sedangkan ke pusat bumi itu namanya geotropisme. Nah, maka jawabannya di sini ada dua, bisa A, bisa B. Jadi A dan B. Nomor 8. Apabila kita mengembuskan napas di depan cermin, maka cermin menjadi buram karena basah. Hal ini menunjukkan bahwa proses pernapasan menghasilkan A. uap air, B. hidrogen, C. oksigen, dan D. karbon dioksida. Oke, menjadi buram karena basah, berarti kan jelas dia mengandung uap air, maka jawabannya A. Berikutnya nomor 9. Zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk bernapas adalah A. karbon dioksida, B. hidrokarbon, C. oksigen, D. nitrogen. Oke, bernapas itu memerlukan oksigen, berarti jawabannya C ya. Lanjut nomor 10. Mobil dikelompokkan sebagai benda tak hidup karena tidak memiliki ciri-ciri A. berkembang biak, B. bergerak, C. peka terhadap rangsang, D. mengeluarkan zat sisa. Oke, kalau kita lihat dari pilihan yang A misalnya, apakah mobil berkembang biak? Tidak ya, mobil tidak berkembang biak. Kenapa? Karena mobil dibuat oleh manusia. Apakah mobil bergerak? Iya. Apakah dia peka terhadap rangsang? Peka terhadap rangsang di sini bisa kita artikan sebagai misalnya menghidupkan kunci ya. Kunci dihidupkan maka mobil menyala. Nah, itu berarti peka terhadap rangsang, bisa kita artikan seperti itu. Kemudian mengeluarkan zat sisa, apakah mengeluarkan zat sisa? Ya, dia punya knalpot ya yang bisa mengeluarkan zat sisa, maka ciri yang paling tepat itu tidak dimiliki adalah berkembang biak, A. Berikutnya nomor 11. Penggunaan oksigen dalam tubuh disebut A. oksidasi, B. regulasi, C. respirasi, D. ekskresi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama A dulu, oksidasi. Oksidasi itu berarti dia ada oksigen di dalamnya ya. Oksidasi itu adalah proses kimia yang melibatkan oksigen. Kemudian regulasi. Nah, regulasi ini adalah satu sistem dalam tubuh yang berguna untuk mengatur tubuh manusia. Misalnya kalau dalam tubuh itu ada sistem saraf, kemudian ada sistem indera. Manusia punya indera untuk melakukan sesuatu, misalnya mata melihat, telinga mendengar, dan sebagainya, itu masuk dalam sistem regulasi. Sedangkan respirasi ini adalah pernapasan ya. Nah, pernapasan di sini bisa ada dua, bisa respirasi aerob, bisa respirasi anaerob. Kalau aerob itu berarti dia perlu oksigen, sedangkan anaerob itu tidak perlu oksigen. Sedangkan ekskresi itu artinya pengeluaran zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi jawaban di sini sebenarnya bisa kita pakai oksidasi, bisa respirasi. Tapi karena respirasi itu terdiri dua, ada yang memerlukan oksigen dan ada yang tidak memerlukan oksigen, aerob dan anaerob, maka spesifiknya kita akan mengarahkan jawaban ke yang A, oksidasi, karena itu adalah memang proses yang memerlukan oksigen dalam tubuh. Jadi jawabannya A. Nomor 12. Agar zat sisa metabolisme tidak membahayakan tubuh, makhluk hidup melakukan A. respirasi, B. adaptasi, C. ekskresi, dan D. reproduksi. Respirasi artinya bernapas, adaptasi artinya menyesuaikan diri terhadap lingkungan, ekskresi artinya mengeluarkan zat sisa, sedangkan reproduksi artinya adalah berkembang biak. Maka mengeluarkan zat sisa itu diperlukan agar tidak membahayakan tubuh. Maka jawabannya adalah
ekskresi. Kemudian nomor 13. Tujuan perkembangbiakan makhluk hidup adalah A. Memperbanyak anggota agar kuat, B. Mempertahankan diri dari musuh, C. Mempertahankan jenisnya dari kepunahan, dan D. Mempertahankan diri untuk menambah kelompoknya. Ya, perkembangbiakan itu tentunya agar mempertahankan jenisnya dari kepunahan. Kita sudah tahu beberapa contoh yang punah ya, misalnya seperti dinosaurus, kemudian mamut dan sebagainya yang tidak dapat bertahan terhadap lingkungan dan akhirnya dia punah. Sedangkan manusia karena dia dapat bertahan misalnya, maka akan terus berkembang biak. Jadi tujuan perkembangbiakan adalah untuk mempertahankan jenisnya dari kepunahan. C. 14. Berikut ini yang bukan ciri-ciri makhluk hidup adalah A. Bernapas, B. Berkembang biak, C. Tumbuh dan berkembang, dan D. Melakukan fotosintesis. Oke. Seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa ciri-ciri makhluk hidup itu ada 8. Bernapas iya, berkembang biak iya, tumbuh dan berkembang iya, hanya tidak selalu melakukan fotosintesis karena itu ciri dari tumbuhan ya, maka jawabannya D. Berikutnya nomor 15. Daun putri malu akan mengatup jika disentuh. Hal ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup, yaitu A. Bergerak, B. Memerlukan energi, C. Peka terhadap rangsang, D. Berkembang biak. Oke. Di sini ada dua ya. Yang pertama dia mengatup, kemudian jika disentuh. Nah, mengatup itu artinya bergerak, tapi dia hanya bisa bergerak jika disentuh, artinya peka terhadap rangsang. Maka jawaban yang lebih tepat adalah peka terhadap rangsang. Kemudian nomor 16. Ciri makhluk hidup yang berkaitan dengan usaha makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya adalah titik. A. Peka terhadap rangsang, B. Bernapas, C. Memerlukan makan, D. Berkembang biak. Ya, kita sudah bahas juga tadi. Yang lebih tepat jawabannya adalah berkembang biak, D. Kemudian nomor 17. Sumber energi utama kehidupan di bumi berasal dari A. Tumbuhan, B. Matahari, C. Manusia, D. Bahan mineral. Ya, sumber utama kehidupan di bumi itu berasal dari matahari. Kita perlu matahari. Kemudian tumbuhan juga perlu matahari, khususnya tumbuhan ya. Tumbuhan tidak bisa berfotosintesis tanpa matahari, dan kita tidak bisa memperoleh makanan yang berasal dari tumbuhan. Hewan pun begitu jika tumbuhan tidak bisa berfotosintesis. Jadi hewan dan manusia akan mati jika tumbuhan tidak bisa berfotosintesis, maka tumbuhan juga akan mati dan tidak ada kehidupan di bumi tanpa adanya matahari. Maka jawabannya adalah B. Kemudian nomor 18. Zat sisa yang dikeluarkan oleh ginjal adalah A. Urin, B. Keringat, C. Empedu, D. Uap air. Oke. Zat sisa atau sisa dari sistem ekskresi itu tentunya dihasilkan oleh masing-masing organ, yang kita tahu bahwa sistem ekskresi itu ada 4. Kemarin sudah kita bahas sedikit ya tentang sistem ekskresi, yaitu paru-paru, hati, ginjal, kulit, yang biasa kita singkat dengan pahagiku. Paru-paru itu dia mengeluarkan uap air, hati mengeluarkan empedu, ginjal mengeluarkan urin, dan kulit mengeluarkan keringat. Maka jawaban yang tepat adalah A. Urin. Kemudian nomor 19. Penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut A. Adaptasi, B. Reproduksi, C. Evolusi, dan D. Migrasi. Adaptasi itu artinya penyesuaian diri, reproduksi itu artinya berkembang biak, evolusi itu artinya perubahan yang secara lambat. Kita mengenal yang namanya teori evolusi Darwin kan. Nah, jadi perubahan itu lambat. Kalau perubahan secara cepat itu namanya revolusi.
Kemudian migrasi ini artinya perpindahan. Maka yang paling tepat untuk jawaban ini adalah adaptasi. A. Nomor terakhir 20. Makhluk hidup hasil perkembangbiakan secara takawin adalah A. Anak ayam, B. Anak kucing, C. Anak kambing, dan D. Anakan tumbuhan pisang. Oke, dari pilihan sudah sangat jelas ya bahwa yang tidak kawin itu adalah pisang. Ayam kawin, kucing kawin, kambing kawin, pisang tidak. Maka jawabannya adalah D. Anakan tumbuhan pisang. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita pada part 1 ini. Nanti akan dilanjutkan ke part 2, berarti dari soal nomor 21 sampai dengan 40. Nah, bagi yang punya bukunya silahkan dibuka ya, sambil buka buku sambil menonton video ini agar lebih paham lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Salah hilapnya mohon maaf dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.